aku mulai merasa hidup aku berubah tuh setelah punya anak. Setelah punya anak itu 180 derajat itu berubah sekali sih. Nah, sebelum punya anak nih, hamil. Jadi aku memang setelah menikah itu memutuskan untuk enggak langsung punya anak. Dan suami aku menyetujui itu. Jadi Daniel tuh bilang punya anak itu adalah keputusan perempuan. Karena yang akan hamil, melahirkan, menyusui, mengurus anak hampir 100% itu adalah perempuan. Jadi kapan mau punya anak berapa, tergantung aku. Dia nggak sama sekali campur tangan ke keputusan itu gitu. Jadi aku bilang sama dia waktu nikah, aku kayaknya belum mau punya anak. Gitu. Terus di hampir 1 tahun kita menikah, aku mulai ngerasa oke, kayaknya aku udah siap deh untuk punya anak. Pada saat itu pertimbangannya adalah aku ngerasa hubungan kita udah mature sih. Kayak kita nggak pernah berantem hal-hal yang sepele, komunikasinya oke, dan secara finansial juga kita ngerasa kayaknya kita siap lah gitu untuk punya anak. Dan selama hamil juga nggak banyak yang berubah dari kita berdua. Malah bondingnya tuh semakin kuat gitu. Karena pregnancy was not easy aku pada saat itu. Emang 3 bulan awal tuh aku mual muntah parah. Jadi aku tuh setiap maghrib tuh selesai maghrib tuh aku udah tidur gitu. Karena aku gak sanggup ngapa-ngapain lagi. Jadi during that 3 months itu Daniel semua. Yang bersihin rumah, beli makanan, nyuci baju, nemenin aku muntah ke kamar mandi. Itu semuanya Daniel. Keren. Gitu. Jadi keren, memang Daniel. Bonding ketika hamil tuh memang makin kuat lah. Diuji ya? Iya benar. Tapi di situ jadi kelihatan kan kalau he really loves me that much kayak gitu. Aku bercanda gitu kan sama dia. Aduh kamu kerjain semuanya lagi. Udah kamu kerja, beresin rumah segala macam. Terus dia balasnya dengan nggak apa-apa, kamu nggak ngapa-ngapain tapi tubuh kamu sedang membentuk organ untuk manusia lain ya gitu dibilang sama dia gitu. Gitu. Jadi pregnancy juga berat tapi I'm very lucky karena dia juga sangat loving kan. Nah, tapi ketika anaknya udah lahir, hidup tuh emang benar-benar berubah sih. Aku ngerasa ketika punya anak, hidup tuh nggak akan pernah sama lagi. Karena sekarang ada tanggung jawab yang besar sekali kayak gitu untuk menjaga anak ini gitu. Dan aku tuh mikirnya gini, kalau kita pengen punya anak yang sukses, kitanya harus sukses dulu. Kalau kita pengen punya anak yang religius, kitanya harus religius dulu. Kalau kita pengen punya anak yang berpendidikan tinggi, kitanya harus berpendidikan tinggi dulu. Karena children see, children do. Anak itu akan melihat orang tuanya seperti apa. Jadi aku nggak bisa bilang sama dia pokoknya kamu harus jadi ini, sekolahnya yang tinggi, jadi orang sukses, kamu harus hafal Al-Quran segala macam. Tapi akunya nggak pernah menunjukkan itu ke dia. Itu bakalan sulit untuk aku maksain value itu ke dia. Jadi sekarang aku tuh 24 jam ada orang yang akan look up ke aku. Jadi itu tuh beban yang berat gitu loh. Di satu sisi itu beban, tapi di sisi lain itu malah jadi motivasi sih buat aku. Self improvement tadi. Jadi mungkin banyak orang yang mikir gini, kalau udah punya anak, ada baiknya kita berkorban buat anak. Mimpi-mimpi kita tunda dulu deh buat anak gitu. Aku malah mikir sebaliknya. Aku nggak mau suatu hari anak aku udah besar, terus aku bilang sama dia, gara-gara kamu lahir, bunda jadi nggak ngejar mimpi bunda loh. Pasti anak aku sedih. Kalau dia tahu bundanya itu mengubur mimpinya gara-gara dia, gitu. Pasti dia sedih gitu. Jadi yang aku lakukan sekarang adalah aku malah makin semangat ngejar mimpi-mimpinya aku karena aku ada dia. Karena dia motivasi terbesar aku, karena dia bakalan lihat ke aku gitu. Jadi kehadiran dia tuh gak ngebuat aku ngubur mimpi aku, malah aku jadi lebih semangat. Karena ada si makhluk kecil ini nih yang dia bakalan selalu look up ke aku. Dan aku yakin dia bakalan bangga sekali sih kalau nanti dia udah besar dia bilang, waktu aku lahir bunda tuh tetap ngejar mimpinya loh. Aku tuh jadi motivasi terbesar bunda untuk ngejar mimpinya.